bisa ya. Jazakallah khairan Dr. Dina. Oke, baik. Kemarin sudah materi ya, materi dari Dokter Gigi Meka ya. Gimana? Bisa bisa jelas aja ya. Apakah sudah bisa diamalkan? Sudah, kalau kita orang Islam itu ya atau Muslim itu kan dia dapat ilmu itu untuk diamalkan, ya. Eh, Minimal kalau tidak bisa diamalkan, ya paling tidak di share gitu ya. Kan ada yang nggak bisa diamalkan ya, tapi bisa di sharingkan gitu ya, bisa didakwahkan kayak gitu ya. Kalau bisa diamalkan, terutama hal-hal yang memang wajib bagi kita gitu ya. Terutama juga yang hubungannya fardu ain gitu kan ya, itu harusnya ya sebagai seorang yang sudah balik, semua sudah balik ya, sudah haid, ya itu harus menunaikan gitu ya. Baik. Izin ulun dapat materi ya, way of life ya, bisa why bisa way bisa ini ya. Ulun share screen dulu. Hmm, Mudah-mudahan nanti tidak kantuk, kalau ngantuk nanti kasih tahu aja ya. Belum terlihat ya, kelihatannya belum ada. Nah ini ya, ya baik. Bisa ini aja ya. Kalau menurut Ulun Bu Hampiani sudah ya dapat ini juga di apa, CBD ya. Nah, CBD kalau nggak salah kurang lebih gitu ya. Jadi materi akidah ya, kita bisa intinya bisa ini aja nih, saling sharing. Baik, tadi belum ini ya, sholawat dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Ya, Bismillah ya, kita mulai dengan materi tadi ya, why dan why of life ya. Di sini kalau di sini ada pertanyaan, apakah kita pernah meminta gitu ya untuk hidup di dunia menjadi manusia? Kayaknya jawabannya enggak gitu ya. Enggak atau enggak tahu gitu ya. Habis itu apakah bentuk fisik ya, fisik, hidung, mata ya, tinggi badan dan seterusnya, tempat dan waktu kelahiran orang tua, itu kita yang menentukan gitu kan. Kita dan orang-orang sekitar kita dan bahkan hewan-hewan dan benda-benda yang diciptakan gitu ya, apakah menentukan dirinya sendiri gitu ya. Jawabannya juga itu tidak ya. Adakah yang telah berkuasa untuk menghadirkan kita di dunia ini pada waktu dan tempat yang kita tidak punya kuasa atasnya? Siapakah dia? Nah, insya Allah kalau ini jawabannya apa ya, namanya di mana nih, sini ya. Nah, ada Sri Devi. Sri Devi, halo Sri Devi. Sri Devi sama Tiara Husna, boleh ini ya, open cam ya. Ya, mau jawab nih Sri Devi. Siapakah dia? FK apa FKG nih Sri Devi? Nah, sama nih lawan mikrofon ulun. Mikrofon laptop ulun kayaknya tidak terdengar. Ya. Oke, yang sudah kenalan, Dinda.
Dari mana Sri Devi nih? Dari FK apa FKG? FKG dok. Oh, FKG, Masya Allah, tabarakallah ya. Yang bisa berkenalan di sini ya. Mudah-mudahan nanti saling mencari di surga. Bisa next. Nah, ini aja. Ya, kita dan binatang, ya kalau ini eh, apa ya, kayak pertanyaan aja gitu ya. Pertanyaannya ya apa beda gitu ya kita dengan binatang gitu ya, karena ya kayaknya kok kurang lebih aja cari makan iya gitu ya, cari pasangan iya ya, ujung-ujungnya itu gitu kan ya, cari tempat tinggal gitu ya, bikin tempat tinggal gitu kan, melahirkan anak keturunan ya. Ya udah kalau mati gitu ya masuk kuburan. Nah, sehingga muncul lagi gitu kan pertanyaan, eh, apa beda kita dengan binatang yang tidak punya pikiran gitu ya. Nah, atas selama kita hidup di dunia, tugas penting apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan? Artinya memang Allah sudah menciptakan gitu kan ya, ini manusia nih gitu ya, lebih tinggi derajatnya gitu kan ya. Siapa siapa yang mau dikatakan derajatnya sama dengan binatang atau lebih rendah gitu kan? Nggak ada manusia yang mau gitu kan ya. Karena tentu kita juga tahu manusia itu lebih lebih banyak akalnya gitu kan. Lebih pintar gitu kan ya, sekalipun binatang buas pun gitu kan bisa ditaklukkan oleh manusia gitu kan. Artinya memang lebih gitu kan ya, manusia memiliki banyak kelebihan gitu ya, bisa apa ya, membaca misalnya gitu ya, kemudian membuat apapun gitu kan ya, sehingga kehidupannya menjadi mudah. Itu pertanda gitu bahwa ada kelebihan pada manusia ya. Sehingga ada tugas penting gitu kan yang memang diamanahkan untuk manusia. Nah, terus kayak apa? Terus bagaimana cara kita menjawab supaya jawabannya itu benar gitu ya, pertanyaan tersebut, sehingga menjadi landasan dan panduan yang jelas bagi kita dalam melangkah di kehidupan. Ya, kita suka kalau pelajaran apa nih, bahasa Indonesia kali ya, tapi pakai bahasa Inggris, what, who, where, why, when, how gitu ya, yang membuat kita bergerak gitu ya. Kemudian kita mau apa ya, kayak ya berpikir gitu ya, pertanyaan berpikir itu ya. Why, satunya lagi apa? Pertanyaan yang mana? Ya, how gitu ya. Why dan how gitu ya. Tapi kita tidak akan sampai ke how gitu ya ketika kita belum dapat nih jawaban why gitu ya. Jadi penting kemudian kita mengetahui gitu ya, kenapa sih kita ini hidup di dunia. Suara ulun jelas ini soalnya agak jauh dari ambil di cas. Oke. Jelas dokter. Iya, jelas aja ya. Nah, ada istilah Uqdatul Kubro, ada yang sudah pernah dapat? Kameranya gini aja kali ya. Nah, soalnya ulun menuju Uqdatul Kubro, pertanyaan besar, permasalahan besar. Ya. Nah, ada 3 pertanyaan yang mestinya gitu ya, yang akan keluar gitu dari seorang manusia. Berarti manusia ini nggak terbatas ya, dia seorang Muslim ataupun dia agamanya apapun, gitu ya. Nah, dia kan eh, pas awal-awal fase kehidupan, karena dia tadi ya punya akal tadi, punya pemikiran gitu ya, atau yang punya adik ya, atau punya keluarga ya, yang masih kecil gitu ya, itu tentu akan bertanya seperti ini gitu ya. Atau kita sendiri gitu ya, dari mana sih kita gitu, dari perut ibu misalnya gitu ya. Ya, untuk apa kita hidup di dunia ini?
Nah, jawabannya kan banyak ya, macam-macam ya, beragam. Bisa makan, ya, bisa apa? Belajar misalnya, gitu ya. Ya apa aja deh yang bermanfaat. Nah, kan ada jawabannya seperti itu. Dan akan kemana kita setelah meninggal, gitu ya. Ini juga menjadi pertanyaan penting, gitu ya, yang kemudian menjadi why bagi kita, gitu, ya, menjadi why kita hidup. Nah, tadi ya, 3 pertanyaan tadi harus dijawab dengan standar yang sama, gitu ya. Jangan pakai perasaan, gitu ya, tapi harus menggunakan akal, ya, yang masuk akal, yang nyambung, gitu ya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, pokoknya ini, gitu, pokoknya A, gitu ya. Apa tadi? Nah, kita ke bagian, karena tadi bicara akal, maka kemudian kita boleh ya ke bagian, akal, ke bagian ini, syarat berpikir gitu ya, karena akal itu fungsinya untuk berpikir gitu ya. Nah, supaya tidak salah gitu dalam, kita mencari informasi, maka gitu ya, kita harus tahu dulu apa 4 syarat dalam berpikir. Yang pertama, ada fakta atau informasi, ya. Faktanya apa? Faktanya misalnya, ini gitu ya, nggak bisa. Oh ini, nah, oke, saya nggak bilang ini apa namanya dulu, terus gimana biar kelihatan? Nah gini ya, saya nggak ngasih tahu dulu apa namanya ini adalah fakta, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah indera. Indera berarti yang saya suruhnya melihat, berarti mata ya, mata. Oke. Kemudian yang ketiga otak, ya. Yang ketiga otak. Yang keempat informasi sebelumnya. Nah, menurut Tiara Husna, apakah ada tes Tiara Husna? Nah, oke, Sri Devi. Menurut Sri Devi bisa jawab nggak tadi? Nah, menurut Sri Devi ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini apa sih? Setelah Pian berpikir, ini apa namanya? Ketik aja deh. Yang spontan dan otomatis aja, jangan yang berat-berat. Sepenglihatan Pian, bentuknya begini, ada lembaran-lembarannya, gitu. Iya, nah buku. Nah maka yang menyebabkan Pian tahu buku tuh dari mana? Dari siapa? Dari mana? Dari apa? Pian mengenal ini buku sejak kapan? Dari ciri-cirinya. Oke. Oke. Baik. Nah, jadi di antara 4 komponen ini, 1, 2, 3, 4. Sehingga dapat jawabannya buku, itu mana yang memberitahu kalau itu tuh buku loh. 1, 2, 3, 4, ketik aja. 1 atau 2, 1 atau 3 atau 4. Gimana? Dinda juga boleh. Ketik aja. Taunya buku tuh dari mana sih? Dari yang 1, 2, 3, 4 ini loh. Gak tahu, spontan aja. Pian tahu namanya. Siapa yang ngasih tahu Pian buku? Nah, itu aja pertanyaan.
Udah lupa. Iya. Gimana Dinda? Yang berdasarkan syarat berpikir tadi kan, Dok. Iya, iya. Yang di slide ini. Dari keempatnya bisa sih, berdasarkan keempatnya. Yang pertama kali gitu ya. Yang ngasih tahu kalau itu tuh adalah buku gitu. Eh, Indra. Yang ngasih tahu nggak gini aja. Yang ngasih Oh, tahu Pian tahu eh ini adalah pulpen misalnya, ini adalah makanan, ini adalah apa gitu. Siapa yang ngasih tahu Pian? Orang tua misalnya ya, yang oh, ngasih tahu ya. Kan ada informasi sebelumnya kan. Kalau iya. kita kalau kita pakai indera gitu ya, pakai mata, dikasih buku gitu ya. Ini apa? Kita nggak pernah kasih tahu itu tuh buku gitu, belum pernah dapat informasi sebelumnya itu buku. Indera kita hanya melihat gitu aja, nggak tahu itu apa gitu. Jadi peran daripada nomor 4 itu sangat penting ya. Ya nggak sih? Setuju dulu buka gitu ya. Sangat penting itu maksudnya pembuka gitu ya. Ya. Kalau misalkan yang lain lengkap nih, tapi nomor 4 itu nggak ada gitu ya, dari umur 0 bulan sampai umur 20 tahun dia tidak pernah dikasih tahu ini adalah remote gitu ya. Dia nggak akan bisa bilang itu remote, ya nggak sih? Ya, nah, gitu. Ya. Ini inderanya macam-macam ya, nggak terbatas pada mata. Jadi kemudian inilah kemudian yang membedakan ya syarat berpikir yang ini dengan nanti dengan akidah yang lain yang mereka itu tidak apa ya, tidak menjadikan informasi sebelumnya ini sebagai sesuatu yang melengkapi komponen syarat berpikir gitu. Padahal inilah gitu ya yang kalau di dalam Islam itu disebut wahyu. Ya, jadi wahyu itu adalah suatu informasi gitu ya, suatu informasi yang diberikan kepada manusia gitu kan ya. Kalau ingat di surah Al-Baqarah misalnya gitu ya, bagaimana Nabi Adam, kemudian Nabi Adamlah manusia pertama yang Allah beritahu beraneka ragam gitu ya, nama-nama gitu ya yang ada di dunia gitu ya, nama buah gitu, nama apapun yang ada di dunia yang malaikat dan iblis tidak tahu gitu ya. Jadi informasi itu kalau kita runutkan gitu ya, dia tahu itu mungkin pulpen atau buku itu dari orang tua gitu ya. Insya Allah gitu ya, di sama orang tua ya, atau sama nenek atau yang ngasuh lah, dia ngasih waktu kecil ngasih tahu ini buku nak gitu kan. Siapa siapa yang ngasih tahu buku orang tua kita itu? Nanti orang tua sebelumnya lagi gitu ya, mamanya. Siapa yang ngasih tahu mamanya? Mamanya gitu ya. Sampai pasti kita akan mendapatkan satu kesimpulan, oh tentu sampai ke nenek moyang lah bahasanya gitu kan ya. Dan itu dari dulu sampai sekarang namanya sama gitu ya, buku gitu ya. Nah, ini adalah eh, beberapa gitu ya yang eh, informasi yang masuk ke indera kita lah bahasanya gitu ya. Ya, informasi-informasi ya bisa melalui media, lingkungan ya, asuhan, ada pengajaran, hati-hati ada pengajaran juga ya, ada apa nih, mulut ya, pepandir dari pengalaman, kejadian dan doktrin juga bisa gitu ya, informasi itu bentuknya. Tutup saya. Saya baca. Nah, untuk membuktikan kebenaran, maka kemudian kita yang pertama tentu dapat informasi ini benar nggak, gitu kan ya. Nah, kita harus memiliki sebuah
keyakinan gitu ya. Keyakinan itu asalnya dari mana? Dari ya pemikiran gitu ya, atau berpikir tadi. Oke. Maka kemudian akal itu dari otak ya, kemudian perasaan dari kalbu ya. Jadi Allah memang menciptakan kita juga memiliki nggak cuma otak gitu ya, yang akal gitu ya, kita pakai akal, tapi juga kita diberi Allah kalbu sehingga kita bisa merasakan, oh ya, merasakan ini sesuai fitrah nggak gitu ya, ini enak nggak di perasaan kita gitu ya, ini sesuai nggak gitu ya. Nah itu Allah kalau hati kita gitu ya masih gelisah gitu ya, maka keyakinan kita gitu ya, nah itu masih bisa jadi salah gitu ya. Nah, maka kemudian nanti harus gitu ya berdasarkan akliyah gitu ya untuk membuktikan kebenaran. Nah yang jadi masalah adalah kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Ini yang harus hati-hati. Persangkaan ini ya kalau ulun bilang tuh hawa nafsu gitu ya. Nah, sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Jadi memang kebenaran itu harus dicari gitu, dicari jawabannya, dicari kebenarannya. Ya. Sampai menenangkan gitu ya, kolbu perasaan. Ini yang susah kan nyarinya. Ya kadang kita ngikutin aja gitu ya, lalu kemudian ini kayaknya yang menenangkanku. Ya, nah itu juga masih bisa jadi itu masih ya masuk ya perasaan. Ya, harus ya benar-benar dicari itu ngapain nih kita belajar gitu kan ya. Menuntut ilmu gitu kan untuk mendapatkan sebuah kebenaran, keyakinan. Nilai pemikiran bisa nanti hasilnya ini pasti salah gitu ya. Ini kemungkinan benar. Ya, masih ada kemungkinan benar atau bukan ada yang maksudnya ya agak benar gitu kan, kalau manusia kan bisa bikin kayak gitu ya. Kurang benar kalau anunya pakainya baik kali ya. Mungkin benar lah, mungkin benar ya. Ya, berarti masih 99% belum eh, nih, belum yakin 100% gitu ya. Nah, maka kemudian nanti harus Uqdatul Kubro ya, tadi Uqdatul Kubro tadi yang harus ditanya yang pasti benar gitu kan ya. Iya nggak? Kalau yang ditanya itu manusia gitu ya, bisa jadi salah kan? Salah sih ini anunya yang harus sampaikan nih ya. Dan ini kan ke bawahnya yang harus ditanya itu pencipta manusia gitu kan ya, pencipta manusia. Nah kayak apa kita tuh sampai ke pencipta gitu kan, betakun lah kalau bahasa Banjar, bertanyanya tuh gimana ke pencipta ya. Ya nggak yang dari pencipta itu ada nggak yang pernah meragui gitu ya, meragui Allah misalnya gitu ya, Allah itu bohong gitu ya, Allah itu nggak semua yang dia sampaikan gitu kan ya itu benar gitu ya atau terjadi gitu kan. Nah, oke lah taruhlah masih ragu-ragu nih ya, tapi nauzubillah gitu. Tapi kalau insya Allah gitu ya kita memahami bahwa yang Allah, kalau Luna bilang itu Allah dan Rasulnya sih ya, Allah dan Rasulnya itu iya tentu tidak adalah orang, bukan orang ya. Kalau Rasul oke orang itu tidak akan bohong gitu ya, tidak akan pernah bohong. Oke, bisa. Bentar.
Nah, balik lagi ya ke ini, apakah manusia ada dengan sendirinya? Ya. Nah, ini prosesnya. Bayi dilahirkan dari seorang ibu, nah kemudian dia tidak bisa apa-apa, ya bahkan ya kalau bahasanya itu kan masih lemah gitu ya, bisa meninggal jika tidak dirawat. Kemudian ada pertanyaan lanjutan lagi, ya apakah manusia pertama berasal dari evolusi monyet? Ada dengan sendirinya dalam wujud bayi atau ada yang menciptakan dalam bentuk sesudah yang sudah sempurna atau dewasa? Jadi pertanyaannya macam-macam ya, yang berkaitan dengan penciptaan. Ya. Nah, manusia tidak ada yang menciptakan, tapi berasal dari evolusi monyet. Benarkah? Jadi seperti ini prosesnya ya. Siapa yang percaya? Ya, berapa ratus tahun ya, ada nggak yang mungkin pernah baca ya prosesnya sehingga menjadi manusia nih yang pinter gitu ya, evolusi tadi. Saking ya meniadakan penciptaan Tuhan gitu ya. Nah, ini sebuah analogi yang bagus ya. Kalau boneka katak pasti ada yang membuat, maka seekor katak yang memiliki struktur tubuh yang rumit pasti ada yang menciptakan. Ya, jadi ini baru katak doang ya. Dibilangin struktur tubuhnya sangat rumit. Ya, yang menciptakan kira-kira manusia bisa nggak ciptain katak? Nah, itu. Ya, iya tadi kan yang paling pintar, yang paling keren gitu ya, paling hebat, ya paling berakal lah. Ya, kan manusia. Sampai sekarang bisanya masih bikin boneka katak, ya nggak bisa bikin kataknya. Kalau gedung tinggi pasti ada yang membuat, maka gedung ya tadi ya, mohon maaf kalau saya agak pilek, gunung yang kokoh dan menjulang tinggi pasti ada yang mencipta, dan seterusnya. Ya, bisa di lalu tahi onta itu menunjukkan adanya onta, dan bekas tapak kaki menunjukkan pernah ada orang yang berjalan. Ya, bukankah gugusan bintang yang ada di langit dan ombak yang bergelombang di laut menunjukkan adanya Sang Pencipta yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa? Nah, jadi ini pikiran seorang Arab Baduy, kalau terkenalnya katanya gitu ya, Arab Baduy ini adalah eh, golongan Arab yang tidak terlalu pintar gitu ya, untuk menjelaskannya itu agak susah gitu kalau bahasanya tuh tinggi-tinggi. Nah, tapi ya mereka gitu ya, ada yang seperti ini, mudahnya katanya ya, memahami adanya onta, itu ada tahi onta gitu ya. Yang nggak harus kita itu melihat langsung gitu kan ya. Ah, ada tahi onta nih gitu ya. Tapi nggak ada ontanya berarti gitu katanya. Berarti ya nggak ada onta gitu. Tapi kan ada tahinya gitu ya. Dan ada bekas tapak kaki gitu kan ya. Oh, berarti tadi ada orang yang berjalan gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau orang yang harus ditunjukkan dengan adanya gitu kan ya, kakinya itu gitu ya, maka dia akan bilang tidak ada gitu kan ya. Padahal bekas tapak kaki atau sesuatu yang bisa menunjukkan gitu kan ya sebagai bukti ya, maka eh, bisa gitu untuk menunjukkan adanya hal tersebut gitu. Ya, kalau misalnya Hana Maria itu punya otak gitu ya, tentulah nggak perlu kan kita sampai apa kita membedah gitu ya kepalanya untuk membuktikan dia punya otak gitu kan ya, cukup kita ketahui gitu dengan apa ya, dia sampai sekarang bisa gitu kan ya, motoriknya, sensoriknya gitu kan ya, berpikir gitu terusnya. Ya kalau mau lebih ada lagi buktinya, ya bisa CT scan misalnya gitu ya, bisa MRI dan seterusnya gitu ya.
gelombang otak, ya bukan EEG misalnya. Ya. Nah, jadi dan itu cukup gitu menunjukkan sebagai bukti adanya otak yang dimiliki oleh Hana Maria. Gitu. Ya. Nah, seperti itu juga gitu ya. Ada banyak sekali bukti-bukti yang Allah tunjukkan, yang Allah tinggalkan, ya itu untuk kita merenungi bahwa memang ada Sang Pencipta yang maha tinggi, maha kuasa, maha pengatur gitu. Nggak cuma menciptakan gitu ya, tapi benar-benar mengatur gitu ya. Jadi mengaturnya itu sampai sedetil-detilnya. Jadi nggak ada benar-benar penuh perhitungan gitu ya. Kalau kelebihan nanti cacat, kalau kelebihan nggak ada gitu ya. Jadi memang berapa macam makhluk atau mikroorganisme gitu ya yang ada di dunia ini, mereka bisa teratur gitu ya ininya, jumlahnya gitu ya. Makanya ada apa tuh ekosistem apa sih namanya kalau ingat lagi ya. Ada ekosistem ya, kemudian juga ini kan belum kiamat ya, jadi eh, matahari, bintang-bintang, ya bintang-bintang ya, macam-macam yang ada di benda-benda langit itu mereka berputar pada porosnya gitu ya. Berputar tuh benar-benar ya penuh perhitungan gitu lah. Manusia mana yang bisa mengatur gitu kan ya. Yang seperti itu. Ya. Pakai komputer yang seperti apa? Memang benar-benar gitu ya. Nanti setelah ini ya. Bukti itu terlalu banyak gitu kan ya, untuk meniscayakan itu membuktikan tidak adanya, maksudnya membuktikan tidak adanya pencipta jauh lebih sulit dibandingkan dengan membuktikan adanya pencipta gitu kan ya. Pernah baca nggak untuk membuktikan tidak adanya pencipta tuh 0,00000 berapa berapa kali nolnya gitu ya. Berapa kali pangkat berapa katanya gitu. Jadi yang pakai kemungkinan yang mana yang paling besar gitu kan ya. Ya adanya pencipta. Nah, ini tadi itu dia juga maha pengatur, tidak membiarkan tiba-tiba plek ada nih gitu ya air gitu kan ya, tanpa adanya siklus air ya. Air wah kalau gimana tuh ya, dibiarkan Allah gitu kan ya, tidak diatur ya, ada hujan, ada panas, ada matahari, ada aliran air ya, seterusnya. Belum lagi kalau kita ngobrol apa yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Aduh, malu banget gitu kan ya. Nggak mungkin gitu ya, nggak ada Sang Maha Pencipta. Ini nanti bisa di kan aja ya. Kemungkinan dari Al-Khaliq itu ada yang berteori seperti ini gitu ya. Ini juga hasil pemikiran gitu ya. Hasil berpikir maksudnya. Apakah dia diciptakan yang lain, apakah menciptakan dirinya sendiri atau sesuai wahyu ya, wajibul wujud dan azali. Ya, diciptakan oleh yang lain itu rasanya tidak mungkin, berarti yang lain itu lebih hebat gitu kan. Ya, ciptakan dirinya sendiri ya, bagaimana bisa menciptakan diri sendiri pada waktu bersamaan. Nah, lebih tepat gitu kan. Tidak berawal, tidak berakhir, tapi juga terbatasan dan tidak membutuhkan yang lain. Jadi sudah ya, dibatil. Apakah pencipta sama dengan makhluk? Nah, maka kemudian harus kita teliti, gitu kan ya, makhluk itu ciri-cirinya apa? Ya, ternyata makhluk itu ciri-cirinya lemah dan terbatas. Nah, ini sudah sampai sini ya. Lemah dan terbatas, kira-kira
Setuju atau tidak? Kalau lemah itu gimana? Cari contohnya aja deh. Hana Maria. Contohnya kalau kita Enggak, Dok. itu lemah. Kalau makhluk itu lemah, Pak, ininya. Makhluk itu pastinya bisa sakit sih, Dok. Dan yang pasti yang bisa menyembuhkan itu kan hanya Allah gitu. Jadi memang saya setuju kalau pencipta itu tidak boleh disamakan oleh makhluk. Soalnya nggak Mm-mm. seberapa gitu, Dok. Jadi dia lemah itu salah satu contohnya adalah dia makhluk itu bisa sakit gitu ya. Kalau terbatas, Dinda, gimana Dinda? Kalau terbatas. Terbatas mungkin kayak bisa meninggal apa ya? Terbatas ya bisa jadi ya dibatasi waktu ya. Heeh. Bisa jadi dibatasi waktu. Terbatas. Kalau Sedepi ada kalau mau di forum chat boleh juga. Itu ya kalau terbatas itu bisa jadi kayak kita nih, kita nggak tahu tuh pikirannya Hana Maria sama Sri Devi itu apa gitu kan, kita lihatnya ya mereka baik-baik saja, senyum-senyum saja gitu ya, kita terbatas untuk membaca sejauh mana gitu ya perasaannya Hana Maria dan Sri Devi pada hari ini gitu ya. Kita juga melihat sesuatu hanya apa, hanya pada lapangan pandang yang bisa kita lihat gitu kan ya. Misalnya apalagi kalau ulun terjadi penurunan gitu ya, penurunan penglihatan, visus menurun gitu ya, sudah minus ya. Jadi tambah lagi itu sebuah keterbatasan. Ini, ya. Lalu kemudian ini anu ya, pertanyaan itu sambil gitu ya, dikumpulkan banyak pertanyaan gitu yang sama yang mengarah pada tentang penciptaan lah gitu ya. Pencipta itu harus satu gitu ya. Boleh lebih dari satu enggak? Itu pertanyaannya. Nah, maka keluarga kita di masyarakat negara yang dipimpin oleh dua atau lebih pemimpin akan mengalami perselisihan perpecahan. Jadi pencipta itu juga ya harus satu. Satu itu kemudian jawabannya satu ya tadi ya pemikirannya dari kalau ada dua aja gitu ya penciptanya nanti beda-beda gitu kan. Pengennya ini, pengennya itu ya. Kalau ada asistennya malaikat kan ya boleh banyak kan. Kalau penciptanya atau leadernya ya kalian juga gitu kan, ikut organisasi mana pernah ya pemimpinnya tuh bisa dua gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pemimpin dan ada wakilnya ya masih mungkin kan ya, kita aja terpikirkan pemimpin itu satu gitu ya, apalagi pencipta ya. Itu selain kalau kita kaitkan ke sebagai seorang muslim ya dia tadi informasi sebelumnya ya atau wahyu itu menyatakan bahwa pencipta itu kul huwallahu ahad. Itu ada pertanyaan ini. Dan dijawab tadi ya. Nah, kesimpulan kita itu wajib adanya jumlahnya satu. Nah, harusnya bukan untuk umat atau jenis tertentu saja. Nah, ini contohnya jelas banget ya, kayak Yahudi yang itu menyatakan kalau mereka hanya mereka gitu ya, etnis yang disebut manusia. Ya. Maka untuk menghabisi manusia selain etnis mereka itu halal gitu ya. Atau apapun atau gini puasa ini di surah yang apa paling 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 sering kali ya dibaca pas sholat ya, karena bisa cepat sholatnya jadinya selesainya ya. Paling tidak kalaupun pakai surah ini ya paling tidak ini ya betul gitu ya tajwidnya.
Ya, sebentar ya. Padahal ke belakang. Anak aja di belakang. Anak ulun tuh jangan kan. Ini nggak masakan. Lewat lewat belakang. Bisa usah. Oh, omnya aja tuh bisa. Sepertinya. Ini giginya lah, Oke. Terus kada boleh tangannya kayak itu. Boleh tangan. Nah, ditabur salahan. Tangannya kada boleh itu. Ya. Tadi ini ya. Tadi supaya kita ya mendapatkan pahala yang sempurna ketika membacanya ya. Apakah Qurqa ya. Nanti ada ya tafsir ada nggak? Dari tafsir tuh belum kurang melihat jadwal Wahabian ya. Antara ha dengan ha ya. Nah, itu harus jelas gitu ya perbedaannya ya. Tajwidnya lah bahasanya ya. Jadi, dimulai dari surah-surah yang mudah ya. Supaya apalagi surah Al-Fatihah tuh ya. Surah Al-Fatihah harus betul bacaannya agar apa? Sholatnya diterima karena syarat sholat diterima kan ya. Nah ini kesimpulan lah. Jadi kalau misalkan mau diskusi silahkan. Ya. Konsep konsep ketuhanan, maksudnya tadi kita bahas ya konsep ketuhanan, ya jumlahnya satu, gitu ya dia yang maha pengatur, ya dia tidak beranak dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, maka kemudian yang dari beberapa agama ini itu tertolak hanya dari konsep ketuhanan saja. Ya. Konsep ketuhanan yang ditawarkan oleh Islam adalah yang paling sesuai dengan apa yang kita cari atau simpulkan. Biasanya ini akan lebih apa ya? Kalau non Muslim ya itu biasanya jadi panjang tuh pertanyaannya. Ya, kalau kita lebih enak karena sudah Muslim atau Islam ya. Nah ini tadi tentang keterbatasan ya. Kayaknya tak anu lah. Nah ini kesimpulannya saja. Saya apa nih? Saya dengan Allah nih apa sih hubungannya gitu ya. Tadi ya sampai kemudian menjadi eh, berada di dunia ini ngapain gitu ya. Ya. Jadi kita sudah tahu gitu ya Allah pencipta kita ya. Nah, kemudian apa sih gitu kan dari yang sesuai gitu ya Allah tadi. Maka ternyata yang dibawa yang menjadi pembawa gitu ya. Yang menjadi pembawa tentu bukan Allah langsung kan yang ke dunia ya, tapi ada messengernya ya maha guru kita ya Nabi Muhammad SAW apa yang dibawanya yaitu Al-Qur'an gitu ya. Untuk mengajarkan Islam, untuk menyebarkan Islam. Ya. Ya akan kemana setelah ini? Dari ada atasnya kah? Enggak ada melihat. Oh, ada. Oh, tak sebentar. Kenapa jadi sudah pindah? Iya, ada apa? Dan Om Samsul, Kenapa nih? Pindah ke kayu sini sudah. renjang kapis ada yang kurang. Dan besi-besinya Subhanallah. ada yang kurang. Besi-besi pagar. Iyalah. Ya ini dari mana saya ya kayaknya kalau yang ini ya sebenarnya ya. Dari Allah, gitu ya. Allah Nabi Muhammad. Allah sebagai pencipta ya yang memberikan petunjuk ya. Allah Nabi Muhammad. Nah lanjut kemudian pertanyaan kedua tadi akan kemana setelah ini
Pertanyaan ketiga ini. Akan pemain gitu ya. Oh, aku tahu ini pertanyaannya. Untuk apa? Oke. Untuk apa? Ya nggak sih? Kita lihat, cek lagi ya. Atau ada yang kebalik? Baru Enggak ya? Nggak tahu apa nih maksudnya. Ya. tahu. Tahu kok. Jangan nak. Nah itu Oh, berarti. kebalik nih. Sorry ya. Kalau dipasang pipanya. Nah ini berarti kayak gini. Ini ya. Nah, apa tujuan saya ya? Tadi dari mana saya yang panjang tadi yang kita bahas tadi sampai kita dapat pencipta dan berbagai macam eh, ciri-ciri lah gitu ya, kita menemukan ciri-ciri sang pencipta itu bagaimana. Lalu apa tujuan saya ada di sini? Kalau jawabannya ya seperti biasa ya, sudah tahu gitu kan. Beribadah kepada Allah ya. Nah, tapi kalau didetail lagi dari mana tahunya? Oh, gitu kan ya, dari beribadahnya seperti apa gitu kan ya, harusnya jawabannya dari Al-Qur'an ya. Kenapa Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu valid gitu ya. Itu valid dari Nabi Muhammad SAW yang tadi juga ya, manusia yang maksum yang tidak pernah berbohong ya, tidak pernah berbohong ya. Al-Qur'an dari Muhammad benar, dan Al-Qur'an itu dari Allah gitu ya, dan Allah Maha Pencipta saya ini yang tadi maksud tulun harus kita emang runutkan gitu ya. Kalau bahasanya tadi masuk akal. Yang masuk akal itu yang bisa nyambung gitu kan ya. Ini kan nyambung terus nih. Ya. Boleh kan mau buka? Allah, kemudian kenapa Allah gitu? Dia yang paling tahu tentang saya. Gitu kan? Maka kesimpulannya adalah benar, tujuan saya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini proses berpikirnya ya. Lanjut. Ya adalah kayak gitu. Nah, lalu kemudian terakhir ini akan kemana setelah ini? Gitu kan ya. Akhirat, surga atau neraka? Dari mana tahu? Ini kan jawaban kita gitu kan. Dari mana tahu ya? Dari Al-Qur'an gitu kan ya. Dari Al-Qur'an yang memberitahu gitu kan ya. Kemudian kenapa Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu valid gitu ya. Dari Nabi Muhammad. Kemudian lanjut, dan Al-Qur'an dari Muhammad itu benar dari Allah. Allah pencipta saya, dia yang paling tahu saya, maka akhirat, surga dan neraka itu benar adanya karena Allah yang memberitahu. Itu proses kita menjawab gitu ya, menjawab supaya selalu tersambung gitu ya dengan baik. Oke. Kemudian la ilaha illallah adalah kalimat yang dibangun dengan landasan akal yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Ini sampai kepada memang kita yakin gitu kan ya, bahwa adalah kalimat yang sesuatu yang Allah hadirkan ya, kemudian sesuatu yang Allah beritakan ya, beritakan dan kita tidak menemuinya sekarang. Maksudnya apa? Tadi ya, akhirat, surga, neraka, siksa kubur misalnya gitu ya. Akhirat, surga dan neraka lah gitu ya. Atau syaitan atau malaikat gitu kan. Itu kan sesuatu yang Allah tidak tampakkan kepada kita tapi Allah beritakan gitu kan ya, dan kita karena meyakini gitu kan apa yang dibawa oleh berita yang dibawa oleh Allah gitu kan ya, melalui Nabi Muhammad itu betul gitu ya, maka kita membenarkan gitu kan ya kalimat yang dibangun dengan landasan akal yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Ya Allah tidak pernah bohong ya.
untuk nanti ya, alasan beragama ya. Why should we need religion? Ya, kalau kita mencari sang pencipta, maka kemudian kita akan menemui gitu kan ya. Menemui yang terdekat itu apa? Ya agama, gitu kan ya. Nah, kalau di sini dikatakan jika Islam tidak pernah ada, maka Udah dipasang tirai. lagi dipasang tirai. Lihat kan? Lagi pasang tirai. Assalamualaikum, Masya Allah. Ya. Ya, makan pakai tangan apa gitu ya, perdebatan. Tangan kanan apa tangan kiri atau dua-duanya atau gimana gitu ya, posisi kencing, ngantuk ya, posisi tidur yang baik ya, banyak banget gitu kan, hal-hal ini masih hal-hal teknis gitu ya, sampai hal-hal yang sulit seperti cara membagi harta waris yang paling adil ya. Apalagi kayak kasus-kasus ya, apa, pembunuhan misalnya gitu ya, kasus-kasus kriminalitas yang tingkat tinggi gitu ya, mencari pasangan teman setia gitu ya, atau teman gitu yang benar gitu ya. Jadi, enak kan gitu ya, kalau ada ya, sudah ada petunjuk ya, sudah ada, maka ada dua susu cukupnya. Bentar, sebentar ya. Iya ya. Nah, ini nanti bahasan berikutnya kayaknya ya. Mungkin ada yang didiskusikan dulu. Jadi ini sebenarnya pembahasannya tentang lebih ke mana? 3 pertanyaan besar tadi ya. Nah, ini Uqdatul Kubra gitu ya. Supaya nanti bisa gitu ya menentukan arah kehidupan kita. Ya. Dan ini nanti berujung kepada sebuah apa bahasanya ya, keyakinan gitu ya, atau akidah gitu ya. Oke, kita sedikit simulasi sebelum nanti saya penutupan. Silahkan nanti di ini stop share ya. Nah, ini nanti Mama boleh nggak ini? boleh, 1 jawab.
Masuk rekaman, aku kan ingat rekam. Iya. Nah, jika suatu hari gitu ya, datang seseorang ingin menawar kedua bola mata, siapa di sini? Kedua bola mata, jangan ya, Anda aja gitu ya, dengan harga 1 triliun. Ya, pertanyaannya, apakah Anda mau menukar mata Anda? Gimana? Mau tidak? Tidak mau ya? Tegak dah. Dinaikkan lagi deh, jadi 5 miliar. Jadi 5 triliun. Gimana? Masih tidak mau? Ya, ya harusnya orang yang berakal gitu ya, yang memang ini ya, belum bisa jadi saat ini tidak mengalami kesulitan kehidupan gitu ya. Jadi kalau orang yang mengalami kesulitan bisa jadi ah, maaf ya ini. Aku tuh nggak juga Semua masuk selesai artinya. Nah, itu berasal dari sebuah keyakinan gitu kan ya, bahwa apabila saya menukar mata saya gitu ya, walaupun dengan jumlah uang yang banyak, maka itu akan percuma karena saya tidak akan melihat apa-apa lagi gitu ya, tidak dapat melihat gitu ya. Nah, maka kemudian itu masuk di dalam sebuah keyakinannya. Seseorang yakin bahwa ketika matanya diambil, maka dia tidak bisa melihat dan apa. Dan itu menjadi sebuah bukti gitu ya, sebuah bukti apalah kalau kita itu kita yakin gitu ya, belum lagi diambil nih gitu ya, belum lagi diambil matanya gitu kan, kita sudah terbayang gitu kan ya, sudah terbayang bahwa nikmat gitu ya, nikmat itu hilang ya, nikmat melihat itu akan hilang gitu ya. Nah, maka kalau dikaitkan dengan kemarin yang jelaskan Dr. Dina gitu ya, pertama apa, yakin dulu ya. Kemudian biasanya keyakinan itu beriringan gitu ya, bukti dulu, sorry, ada bukti gitu ya, lalu kemudian kita bisa meyakini, lalu kemudian kita semakin rajin nih untuk beraktivitas ya, aktivitas atau menghabitskan diri dengan habits yang baik lah, bahasanya seperti itu. Pada sesi ini memang apa ya, yang ingin kita sampaikan itu adalah agar gitu ya, Muslim pada hari ini itu mereka, kita miris gitu kan ya, mereka mengalami krisis identitas gitu ya, tidak tahu kenapa Islam itu menjadi agamanya gitu kan ya. Sehingga kemudian ya banyak kan yang ngaku-ngaku agnostik gitu kan ya, atau kayak apa ya, kayaknya sama aja aku beragama ataupun tidak gitu ya, menurut mereka tidak menjadikan agama itu penting gitu ya, tidak menjadikan agama itu sebagai landasan kehidupannya gitu ya,
apa cara berpikirnya, tidak menjadikan agama itu cara berpikirnya, tidak menjadikan agama itu sebagai cara bicara. Hah? Ih, di oh iya sudah kah? Oh kasih ya. Kenapa? Ya, nah itu tadi ya. Yang jadi bahaya itu kan ya kalau ya saat ini ya, Islam itu kayak apa ya agama warisan aja gitu ya banyaknya itu kayak agama warisan sehingga ya tidak muncul ini nih apa sih yang beda ya, dari Islam padahal kita punya peradaban yang luar biasa kalau Muslim itu memahami gitu ya bagaimana perannya atau posisinya sebagai seorang Muslim gitu ya. Mungkin ada pertanyaan supaya enak kayaknya pertanyaan aja kali ya. Ya, nggak bosan. Jangan lupa bikin catatan. Oh iya, bikin catatan ya. Enak. Ya sudah mengerti. Mudah-mudahan ya. Ini insya Allah materinya materinya sebenarnya sedikit gitu ya, tapi kayak banyak gitu ya, pusing gitu ya. Ngajakin berpikir gitu ya, dan kalian masih bisa mengembangkannya gitu. Munculkan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya supaya lebih gitu ya, lebih ya memaknai kehidupan, memaknai agama, terutama agama sendiri dan mencari jawabannya dengan jawaban yang benar. Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada tanggapan, ulun izin apa? Atau ada satu dulu? Astagfirullahaladzim. Ada satu dulu yang memberikan ini, menyampaikan tanggapan atau hasil catatannya. Kak Dinda. Mohon maaf ya. Ini gimana? Dinda ada kah? Nggak ada pertanyaan. Bukan pertanyaan, tapi hasil kesimpulan mungkin dari apa yang didapatkan hari ini. Atau pertanyaan di luar dari ini juga boleh. Ya. Hana Maria, ada? Sejauh ini tidak ada pertanyaan, Dok. Iya, jangan setuju-setuju aja ya. Harus kritis ya. Ya dan ya harus semangat ya sampai akhir. Ya jangan terpengaruh oleh yang lain gitu kan. Yang lain bisa jadi sangat ingin tapi memang kondisinya gitu ya. Kan semuanya dengan izin Allah ya.
kalian bisa hadir gitu ya, Allah gerakkan hati kita, gerakkan tangan kita gitu ya. Ingat otaknya teringat mencet link Zoom ini gitu ya. Ya Masya Allah tabarakallah gitu kan. Jadi bukan karena kitanya yang hebat gitu kan, tapi memang ya karena Allah yang menuntun kita gitu ya. Jadi minta kalau ulun pesannya sih minta dikuatkan aja sama Allah gitu kan ya, supaya ya selalu cenderung kepada kebaikan dan ketaatan gitu ya, dimudahkan gitu ya. Nah teman-teman yang lain juga didoakan gitu kan ya, bisa jadi saat ini ada yang sakit misalnya gitu ya, ada yang sangat ingin tapi sakit, sangat ingin tapi ada uzur gitu kan ya, ada uzur dari orang tua misalnya ya. Jadi kita pokoknya harus membuang berbagai prasangka, yang lain enak-enakan santai gitu ya, yang lain ini aku ditanya-tanyain ya, ya beda lah gitu kan, pahalanya juga beda gitu kan ya, kalian menahan ngantuknya gitu ya. Ya, insya Allah apalagi kemudian diangkat pena kalian gitu kan, pena kalian untuk mencatat gitu kan, itu seberapa banyak sih pahala yang didapat ya. Dan selalu gitu ya, kalau ulun ingatkan kepada adik-adik ulun semua yang eh, apa seperti kajian ini ya, terutama itu niatkan pahalanya gitu kan ya, harus yakin dia dapat pahala gitu ya kan. Niatnya kan kalau ini nih nggak ada yang lain gitu ya, ya niatnya pasti karena Allah gitu ya. Ya nggak ada cowok yang di ini kan itu kan nggak ada gitu kan ya, mau dapat nilai dari dokter Maria juga nggak mungkin gitu kan, jadi nggak ada gitu kan, pasti Masya Allah gitu ya, niatnya itu karena Allah gitu kan. Nah, jadi ya niat yang memang tulus ikhlas karena Allah ini selalu libatkan doanya juga untuk orang tua gitu kan ya, Masya Allah. Jadi doa pahalanya penuntut ilmu itu kan sudah besar banget gitu kan ya, tambah lagi kalian seret gitu ya di dalam ini, dalam forum majelis ilmu itu, kalian seret tuh nama mereka, maksudnya gitu ya, seret nama mereka sambil berdoa gitu kan ya, agar selama kajian gitu ya mereka juga dapat aliran pahala yang besar. Nah, ini Masya Allah ya. Ya terserah mau tambah orang tua kah, tambah keluarga kah gitu kan ya. Guru-guru misalnya gitu. Mungkin itu aja pesan dari ulun. Jazakumullahu khairan kasiran. Hana Dinda Sri Devi.